Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erika Kumala, NIM 16800167. Saya dari angkatan 2016E, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas PGRI Adibuana Surabaya. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai artikel penelitian saya yang berjudul Pengaruh Model Pembelajaran Problem-Based Learning terhadap kemampuan memecahkan masalah soal cerita matematika materi satuan berat kelas 3 Sekolah Dasar Negeri Sedati Gede 2 Sidoarjo. Adanya penelitian ini berawal dari adanya masalah, yaitu rendahnya kemampuan memecahkan masalah soal cerita karena peserta didik tidak memahami materi dengan benar, kemudian cara pemecahan masalah yang terbolak-balik, dan peserta didik tidak terlebih dahulu memahami masalah yang ada. Dari adanya permasalahan tersebut didukung oleh adanya artikel berita online dari OG News pada 18 Oktober di mana Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemendikti menyatakan bahwa kemampuan matematika peserta didik di Indonesia sangat jauh memprihatinkan yang berada di peringkat 63 dari 70 negara. Berdasarkan hasil survei PISA, Program for International Student Assessment, negara yang berada di peringkat pertama adalah negara Singapura. Negara Singapura sendiri bisa berada di peringkat pertama dikarenakan negara Singapura dan pembelajaran matematikanya itu bertumpu pada pemberian soal cerita dan pemecahan masalah. Oleh karena itu, guru-guru di Indonesia didorong dan lebih mengedepankan pemberian soal cerita dan pemecahan masalah supaya peserta didik di Indonesia dapat berpikir secara kritis dan dapat mengasah keterampilannya dalam memecahkan masalah. Saya sebagai peneliti dengan adanya permasalahan tersebut ingin mencoba bagaimana sih caranya peserta didik supaya dapat belajar dengan baik, dapat memecahkan masalah dengan baik. Nah, saya ingin menerapkan suatu model pembelajaran. Model pembelajaran sendiri adalah suatu rencana yang telah dipersiapkan untuk membantu peserta didik dalam mempelajari secara lebih rinci berbagai ilmu pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Dari berbagai banyaknya model pembelajaran yang ada, saya ingin mencoba melaraskan antara masalah yang ada tersebut dengan model pembelajaran yang sesuai. Saya mencoba menerapkan model pembelajaran yaitu model pembelajaran problem-based learning. Model pembelajaran problem-based learning sendiri adalah model pembelajaran yang dimana memiliki ciri adanya permasalahan yang nyata secara kontekstual dalam kehidupan sehari-hari yang dapat membantu peserta didik untuk belajar lebih kritis dan terampil dalam memecahkan masalah. Selanjutnya adalah kajian teori. Dua hal yang penting dalam penelitian ini. Yang pertama yaitu adalah model pembelajaran problem-based learning dan yang kedua adalah pemecahan masalah. Seperti yang telah saya katakan sebelumnya, model pembelajaran problem-based learning adalah model pembelajaran yang memiliki ciri khusus permasalahan yang nyata secara kontekstual dalam kehidupan sehari-hari sebagai bahan peserta didik untuk belajar berpikir kritis dan terampil dalam memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di dalam model pembelajaran PBL ini sendiri terdapat 5 tahapan yang harus diterapkan dalam proses pembelajaran baik oleh peserta didik maupun pendidik. Tahap yang pertama adalah tahap orientasi peserta didik dalam mengatasi masalah. Yang kedua yaitu tahap mengorganisasikan peserta didik dalam memecahkan masalah. Yang ketiga yaitu tahap membimbing individual atau kelompok dalam mencari informasi yang sesuai. Yang keempat yaitu adalah tahap mengembangkan dan menyajikan hasil diskusi pemecahan masalah. Yang kelima yaitu tahap merefleksi dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Selanjutnya adalah pemecahan masalah. Pemecahan masalah adalah suatu rencana untuk mencari jalan keluar dalam suatu kesulitan dan memecahkan masalah untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, di dalam pemecahan masalah ini sendiri terdapat 4 langkah yang harus kalian terapkan dalam memecahkan masalah. Yang pertama yaitu adalah understanding the problem, yang artinya kalian harus memahami terlebih dahulu masalah yang ada. Kalian harus menuliskan apa yang diketahui di dalam masalah tersebut. Yang kedua yaitu adalah devising a plan, artinya kalian merencanakan dari masalah yang ada, kalian tulis apa yang ditanya, seperti itu. Nomor 3 yaitu adalah carrying out the plan, artinya kalian melakukan penyelesaian dari permasalahan tersebut, yaitu dengan melakukan jawaban, menyelesaikan dengan mengerjakan
permasalahan tersebut. Selanjutnya yaitu adalah looking back. Looking back artinya pengecekan kembali. Jadi kalian memberikan kesimpulan atas permasalahan yang ada. Jadi jawaban yang telah kalian selesaikan, kalian berikan kesimpulan atas permasalahan tersebut. Selanjutnya adalah metodologi penelitian yang saya gunakan dalam penelitian ini. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Desain penelitian yang saya gunakan adalah kuasi eksperimental dalam bentuk non-equivalent control group design dengan post-test only. Saya memilih menggunakan desain penelitian kuasi eksperimental dikarenakan antara kelas kontrol dengan kelas eksperimen tidak dipilih secara randomisasi, sehingga mempermudah peneliti dalam menentukan kelas kontrol dalam penelitiannya. Selanjutnya yaitu adalah populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh peserta didik kelas 3 Sekolah Dasar Negeri Sedati Gede 2 Sidoarjo yang berjumlah 110 peserta didik. Selanjutnya yaitu sampel. Teknik pengambilan sampel yang saya gunakan adalah non-probability sampling, yaitu pengambilan sampelnya tidak didasarkan pada randomisasi. Teknik pengambilan sampel yang saya gunakan yaitu purposive sampling. Dalam pengambilan sampel ini, saya menggunakan nilai ujian tengah semester peserta didik yang telah dilakukan sebelumnya. Jadi kan terdapat 3 kelas di dalam sekolah. Saya hanya membutuhkan 2 kelas, yaitu sebagai kelas kontrol dan kelas eksperimen. Untuk mendapatkan dua kelas tersebut, saya harus mencari kelas yang benar-benar setara dan seimbang, yaitu dengan melakukan uji homogenitas dari ketiga kelas tersebut. Dari data yang telah saya lakukan dan saya peroleh dengan melakukan uji homogenitas, saya mendapatkan kelas yang setara dan seimbang, yaitu kelas 3C sebagai kelas eksperimen dengan jumlah peserta didik 36 peserta didik, dan 3B sebagai kelas kontrol yang berjumlah 36 peserta didik. Selanjutnya, di dalam penelitian ini terdapat 2 variabel, yaitu variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen dalam penelitian ini yaitu model pembelajaran problem-based learning, sedangkan variabel dependennya yaitu kemampuan memecahkan masalah soal cerita matematika. Selanjutnya, instrumen penelitian. Saya menggunakan lembar tes. Lembar tes itu untuk mengetahui bagaimana sih peserta didik dapat memahami materi yang telah disampaikan dan apakah dapat memecahkan masalah dengan model pembelajaran yang telah diberlakukan. Jadi di dalam lembar tes itu terdapat 5 soal cerita pemecahan masalah. Selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang saya gunakan adalah tes. Selanjutnya teknik analisis data. Teknik analisis data yang saya gunakan yaitu menggunakan uji t-test. Tapi sebelum melakukan uji t-test, saya melakukan uji normalitas untuk mengetahui bahwa data yang saya peroleh itu memang benar-benar berdistribusi normal. Jika sudah berdistribusi normal, maka saya dapat melakukan uji homogenitas untuk mengetahui bahwa data yang saya peroleh itu memang benar-benar homogen dan memiliki kesetaraan yang sama. Jika sudah normal dan sudah homogen, maka saya dapat melanjutkan ke uji t-test untuk mengetahui adakah pengaruh dari yang telah saya berlakukan. Selanjutnya adalah hasil penelitian dan simpulan. Nah, di dalam penelitian ini saya melakukan uji normalitas, uji homogenitas, dan uji hipotesis. Yang pertama kali saya lakukan adalah melakukan uji hipotesis, yaitu untuk mengetahui data yang saya peroleh berdistribusi normal. Kriteria pengujian dalam uji normalitas sendiri yaitu jika X hitung lebih kecil dari X tabel, maka data berdistribusi normal. Dan sebaliknya, jika X hitung lebih besar dari X tabel, maka data berdistribusi tidak normal. Di dalam penelitian saya, data yang saya peroleh yaitu X pada kelas eksperimen menunjukkan X hitung dengan besar 5,34 dengan X tabel 11,07. Maka dari itu X hitung lebih kecil dari X tabel, maka data berdistribusi normal. Selanjutnya adalah kelas kontrol. Pada kelas kontrol menunjukkan bahwa X hitung adalah 5,54 dan X tabel 11,07. Dengan begitu menunjukkan bahwa X hitung lebih kecil dari X tabel.
maka data pada kelas kontrol berdistribusi normal. Selanjutnya, jika data pada kelas kontrol dan kelas eksperimen telah berdistribusi normal, maka dapat melanjutkan pada uji homogenitas. Uji homogenitas sendiri berkriteria jika F hitung lebih kecil dari F tabel, maka data berdistribusi homogen. Jika F hitung lebih besar dari F tabel, maka data berdistribusi tidak homogen. Dalam penelitian saya, kelas eksperimental dan kelas kontrol menunjukkan F hitung yaitu sebesar 1,001 dan F tabel dengan besar 1,75714. Sehingga dengan data tersebut menunjukkan bahwa F hitung lebih kecil dari F tabel dan menunjukkan data dari kelas eksperimental dan kelas kontrol bervarian sama, yaitu homogen. Selanjutnya adalah uji hipotesis. Uji hipotesis dengan kriteria pengujian, jika T hitung lebih besar dari T tabel, maka terdapat pengaruh. Jika T hitung lebih kecil dari T tabel, maka tidak terdapat pengaruh. Di dalam penelitian saya menunjukkan bahwa T hitung dengan besar 4,7987 dan T tabel sebesar 1,9944. Dengan begitu menunjukkan bahwa T hitung lebih besar dari T tabel, maka penelitian yang saya lakukan terdapat pengaruh. Jadi H0 ditolak dan HA diterima. Simpulan dalam penelitian ini adalah ada pengaruh yang signifikan model pembelajaran problem-based learning terhadap kemampuan memecahkan masalah soal cerita matematika materi satuan berat kelas 3 Sekolah Dasar Negeri Sedatik Gede 2 Sidoarjo. Sekian presentasi dari saya mengenai artikel penelitian yang telah saya lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.